wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penilai pada uji kinerja PPG IAIN Surabaya Gorontalo angkatan kedua. Perkenalkan, nama saya Faisal Tes, asal dari SMA Negeri 1 Bone, merupakan mahasiswa PPG Rombel 29 angkatan kedua IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada hari ini, Senin 29 November 2021, saya akan melakukan ujian kinerja praktek mengajar di sekolah. Mohon masukan, arahan, dan nasihatnya dari dosen penilai agar kedepannya saya bisa memperbaiki pembelajaran di kelas dan menjadi guru profesional. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Teman-teman sekalian, apa kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat. Tidak ada yang sakit? Tidak ada ya? Oke. Yang tidak hadir angkat tangan? Tidak ada ya? Berarti di sini ada semua ya? Oke. Sebelumnya saya coba absen. Ini kelas 12. Oke, 1. Aulia di sini ya? Aulia Khairul Nisa. Oke. Sri Ramdina. Rival. Adrianto. Abdurrahman. Agit. Apa sini? Rahma. Siti Nurjana. Sri Pangkat Ampat. Sri Ayu, Sri Niati, Sri Mutia, Sri Mutia. Oke. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, di masa pandemi ini semangat teman-teman ini sangat terlihat, antusiasnya untuk bisa kembali ke sekolah, belajar ya, dengan mengikuti program vaksinasi, sehingga menjadi syarat untuk bisa tatap muka terbatas di sekolah. Berarti rata-rata yang hadir ini yang sudah vaksin ya, alhamdulillah. Sebagai ikhtiar kita bahwa kita mengikuti program pemerintah untuk vaksinasi dalam rangka untuk mensukseskan juga pendidikan. Karena dengan vaksinasi kita bisa membuka sekolah, bisa tatap muka. Dengan tatap muka ini pendidikan ini bisa dinaikkan kembali yang sebelumnya sempat turun. Dan saya berharap di masa pandemi ini tidak akan mengurangi semangat kita semua untuk terus belajar. Walaupun kadang-kala kita akan berada di rumah karena sesi kita ya bergantian. Tapi dengan bergantinya sesi tidak menurunkan semangat kita untuk belajar. Semangat kita datang ke sekolah, belajar di sekolah, ketemu guru, ketemu teman-teman di sekolah, ini tidak akan membedakan semangat kita ketika kita ada di rumah. Yang mungkin Allah kita berdoa bersama pandemi segera berakhir dan kita bisa belajar sebagaimana biasanya sebelum pandemi ini datang. Sebelumnya mari kita buka pembelajaran ini dengan doa dan silakan dipimpin doanya. Baik, untuk memulai pelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin coba mengulang materi kita pada pekan yang lalu. Pekan yang lalu kita telah membahas
tentang pernikahan, ya, tentang materi pernikahan. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas tentang apa? Syarat dan rukun. Apalagi tujuan pernikahan. Apalagi syarat dan rukun, tujuan pernikahan. Ada yang ketinggalan satu? Hukum menikah. Oke. Ada yang masih ingat apa sih tujuan pernikahan? Atau ada yang tahu? Nah, untuk apa? Bahagia. Bagus. Kenapa kita harus menikah? Ada yang tahu? Nah, itu ibadah. Menikah itu ibadah. Oke, bagus. Apa lagi? Menyempurnakan agama. Ya. Selain itu apa lagi? Meneruskan keturunan. Meneruskan keturunan. Bagus sekali. Berarti kalian memang sudah siap melangkah ke jenjang pernikahan. Belum. Kalau tadi dikatakan menikah itu bisa apa tadi? Meneruskan keturunan. Karena kalau tidak menikah apa yang terjadi? Hah? Kesepian. Oke. Kira-kira kalau manusia di dunia ini sepakat tidak menikah, Kekurangan populasi manusia. kekurangan populasi, kekurangan atau kehabisan? Nggak bisa. Kenapa bisa habis? Karena tidak ada keyakinan. Iya. Kalau tidak menikah, maka produksinya tidak ada. Ya. Tetapi kan kematian jalan terus. Ya. Di sisi lain mati berjalan terus, produksinya berhenti. Maka lambat laun stok manusia habis dan dia akan punah. Apalagi kalau menikahnya dengan sesama jenis. Lagi. Yang pasti apa? Punah. Ya. Karena yang namanya sesama jenis tidak akan melahirkan apa-apa. Melahirkan tuyul. Kita sudah bahas pada kemarin ya. Yang mampu menikah maka disuruh Menikah. Bagi yang tidak mampu disuruh apa? Puasa. Sabar. Puasa. Sabar dulu baru puasa. Ya. Kenapa harus puasa? Karena puasa itu bisa membentengi kita dari hawa nafsu. Banyak puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Arafah, banyak puasa. Hari ini kita akan belajar sambungannya materi yang kemarin. Masih tetap dengan membangun mahligai rumah tangga. Ini pertemuan kedua kita, ya. Yang akan kita pelajari pada hari ini berkaitan dengan pertama tujuannya pada pertemuan ini. Teman-teman bisa menjelaskan tentang pengertian dan klasifikasi mahram. Apa itu mahram? Kita akan jelaskan nanti. Menguraikan penjelasan tentang wali nikah. Ya, ini tujuannya. Yang ketiga, mengidentifikasi kewajiban dan hak dari suami dan istri. Yang keempat, menjelaskan hikmah pernikahan dalam Islam. Ini tujuan yang akan kita pelajari. Dengan kompetensi dasar, kita mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Oke. Sebelumnya saya kita berbagi kelompok macam kemarin ya. Satu, dua, tiga. Boleh ya? Oke. Silakan berbentuk kelompok. Sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan bersatu. Teman-teman silakan amati. Ada dalil dari hadis Nabi SAW. Ini berkaitan dengan syarat wanita yang menikah. Dari hadis ini Nabi sebutkan, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Apa yang bisa kalian simpulkan dari hadis ini? Harus iman. Harus Menikah harus iman. menikah harus iman. Bagus ya. Beri aplaus dulu. Tapi kata Nabi, kalau menikah karena agama maka kamu tidak akan celaka. Kenapa? Kalau menikah karena harta, kedudukan dan kecantikan, ketiga ini berpotensi punah.
Berikutnya, ada kasus-kasus yang coba saya dapat di internet. Ada kasus Ridwan. adik menikahi saudara sendiri. Ridwan. Ya. Ada yang ayah menikahi anaknya. Ada yang saudara kandung menikahi saudara kandungnya. Kalau kalian hubungkan dengan kebiasaan di masyarakat, apakah hal seperti ini boleh di masyarakat? Tidak, Kenapa tidak boleh? karena menyalahi kadar itu, Pak. Menyalahi kadar. Yang lain? Hah? Haram. Haram. Kenapa haram? Karena Satu darah. satu darah. Ya. Tidak boleh. Dalam hukum tidak boleh ya? Ya. Ya. Baik hukum negara, hukum adat, hukum agama, apalagi menikahi saudara yang sedara. Ya. Yang sedara ya? Ya. Atau bisa dikatakan yang serahim. Ya. Satu rahim, maka tidak boleh. Ini akan kita bahas tentang mahram. Apa itu mahram? Orang-orang yang haram dinikahi karena ada pertalian keluarga. Kita akan bahas siapa saja itu ya. Oke. Nanti setiap kelompok mendiskusikan ini. Silakan cari di internet, ya. Cari di internet, di media lain. Pertama, bagaimana hukum menikahi saudara sepupu? Boleh atau tidak? Boleh. Oh, sebentar didiskusikan dalam kelompok. Nanti alasannya apa? Ya. Yang kedua, dampak negatif dari menikahi mahram sendiri. Mahram itu yang tadi ya, yang ada hubungan darah. Kenapa diharamkan? Apakah ada dampak negatifnya? Ini yang kalian cari. Oke? Dan yang terakhir, solusi bagi mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nikah. Wali nikah ini kan yang pegang Iya. Bagaimana kalau bapaknya tidak ada? Siapa yang bisa menggantikan wali nikahnya? Tunggu sebentar. Ini dibahas dalam diskusi. Nanti tiap kelompok akan memaparkan dan memberikan gambarannya. Nanti kelompok lain bisa memberikan argumentasi balik. Setuju atau tidak setuju, membantah atau tidak membantah. Paham? Saya berikan waktu untuk berdiskusi. 3 masalah ini. Te esperaré todo mi día. Te esperaré hasta mi día. Te esperaré todo mi día. Todo el día y toda la noche. No puedo dejar de pensarte. Todo el día y toda la noche. Siempre estaré contigo. Todo el día y toda la noche. No puedo dejar de pensarte. Todo el día y toda la noche. Siempre estaré contigo. Kita akan mulai diskusinya. Kita bagi saja untuk menghemat waktu, ya. Nanti tiap kelompok bisa memberikan tanggapan. Saya akan bagi ya. Kelompok satu khusus menerangkan dan membahas tentang poin nomor 1. Kelompok 2 khusus menerangkan poin nomor 2. Kasus nomor 2. Dan kelompok 3 khusus menerangkan poin kasus nomor 3. Oke? Ditentukan siapa juru bicaranya? Oke. Di sini sudah ditentukan juru bicara. Ya. Sudah. Kita mulai dari kelompok 1 siap? Untuk kasus nomor 1, hukum menikahi saudara sepupu. Nanti kelompok lain bisa memberikan tanggapan. Oke? Bisa? Oke. Silakan kelompok 1 dipersilakan. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
kami dari kelompok 1 akan memaparkan atau menerangkan tentang hukum menikahi saudara sepupu. Asalnya hukum menikahi saudara sepupu itu Allah menghalalkan untuk menikahi saudara sepupu sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam firman-Nya, yang artinya, hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kami berikan mas kawinnya, dan hamba sahara yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu. Surat Al-Ahzab ayat 50. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang ingin menanggapi atau sama? Oke, kalau begitu kita lanjut kelompok 2 untuk pemaparan dulu. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan dampak negatif dari menikahi mahram sendiri. Menurut Syekh Yusuf Al-Qadawi, dalam buku Tuntas Memahami Halal dan Haram, seorang manusia yang normal tidak mungkin melepaskan hasrat seksualnya kepada darah dagingnya sendiri, seperti kepada ibu, kakak, adik, atau anak perempuan. Bahkan binatang pun tidak ada yang seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada kelompok yang ingin menanggapi? Menurut mereka dampaknya seperti itu. Ada? Kalau tidak, kita lanjut dulu kelompok yang terakhir, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang solusi bagi mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nikah. Memaksakan diri menikah tanpa wali, maka pernikahannya adalah batal. Seorang kafir tidak boleh menjadi wali bagi seorang muslimah bagaimanapun keadaannya, sesuai dengan ijma' para ulama. Perwalian nikah adalah dari jalur ashabah. Mereka adalah kerabat laki-laki dari jalur ayah, seperti bapak, kakek, anak, saudara laki-laki, dan paman dari jalur ayah. Sedangkan kerabat dari jalur ibu, mereka bukanlah sebagai ashabah dan tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beri aplaus untuk semua. Luar biasa. Ada pertanyaan dari kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 3 atau sebaliknya? Saya berikan kesempatan. Kelompok 1 ada pertanyaan? Ada? Kelompok 2 ada pertanyaan? Kelompok 3 ada pertanyaan? Ada? Ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ada? Ke kelompok mana? Ya, kelompok 2. Oke. Ada kaitannya sedikit dengan Silakan. misalnya kalau saya mau kawin dengan misalnya ini dengan terus dia ada saudaranya Pak, ada saudara yang baik, ada saudara kembar Ya. baru dia meninggal kayak saya kan kawin dia, baru terus dia meninggal baru tapi saya mau kawin dia saudara, boleh Pak atau tidak? Sudah nikah? Oke, sudah itu. Oke, silakan yang kelompok 2 silakan coba menanggapi. Bagaimana? Nah, berdiri. Berdiri. Oke. Ya. Cari kemana jawabannya? Oke. Ada lagi pertanyaan ke kelompok lain? Ada lagi? Tidak ada? Memecah
macam laki-laki. Silakan kelompok 3. Kan di sini kan yang dia bilang Pak wanita. Kalau sebaliknya kalau ada laki-laki yang tidak punya wali nikah Pak bagaimana? Apa yang keseluruhan? Kelompok 3. Mantap. Apakah yang menentukan wali itu perempuan atau laki-laki? Silakan. Baik, terima kasih atas pandangannya. Menurut saya, tidak wajib bagi laki-laki memiliki wali saat melaksanakan akad nikah. Seorang laki-laki dapat langsung melangsungkan akad pernikahan tanpa wali. Baik, kalau perempuan Harus wajib. wajib seperti yang saya bilang tadi. Beri aplaus untuk semua. Oke ya, kita coba akan bahas materinya. Yang pertama, mahram. Ya, Saya sudah jelaskan apa itu mahram. Ya, itu artinya orang yang haram dinikahi. ya, Mahram itu artinya orang yang haram dinikahi secara permanen. Artinya selamanya tidak bisa dinikahi dia. Ya, ya, karena ada hubungan. Siapa saja mereka? Pertama, ada kelompok wanita yang haram dinikahi karena keturunan. Kenapa? Pertama, ibu kandung. Maka haram hukumnya menikahi ibu kandung. Begitu pula sebaliknya, yang perempuan haram menikahi bapak kandung. Ya, dalam Islam ini ya, tidak bisa. Yang kedua, anak perempuan kandung. Yang ketiga, saudara perempuan sekandung. Paham maksudnya? Yang ketiga, saudara perempuan dari bapak. tante. Iya, tante, bibi, ya. Atau bahasa kita, tante kita itu haram dinikahi. Walaupun tante kita cantik. Karena dia tadi bilang, tapi sepupu cantik cantik. Kita akan bahas apakah sepupu itu bisa dinikahi. Oke. Saudara perempuan dari ibu. Oh, Siapa? masa ada perempuan dari Tante. Oke. Kalau ini kan dari jalur bapak, ini tante dari jalur Ibu. Yang berikutnya, anak perempuan dari saudara laki-laki. Keponakan. Yang berikutnya, anak perempuan dari saudara perempuan. Sama, cuma jalurnya berbeda. Kalau ini saudara laki-laki, yang ini saudara perempuan. Sama-sama keponakan. Yang berikutnya ada wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan. Tahu sesusuan? Ya. Yang mana? Satu ini susu lagi. Iya, kayak macam Nabi Muhammad Ya. itu disusukan oleh Halimah Sa'diyah. Maka anak dari Halimah menjadi saudara sepersusuan Nabi, sehingga Nabi haram menikahi mereka. Paham? Oke. Yang berikutnya, wanita haram dinikahi karena perkawinan. Karena terjadi perkawinan, maka wanita-wanita ini menjadi haram dinikahi. Siapa yang pertama? Ibu. Ibu dari istri, mertua, tidak bisa dinikahi. Oke. Yang kedua, anak tiri. Yang kedua, Tapi saudara bisa. ibu tiri, istri dari ayah, ya, tidak bisa dinikahi. Menantu. Dan yang terakhir, wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian mahram dengan istri. Yang tadi, saudara. Kalau menikahi, mengumpulkan saudara kandung dalam satu momen pernikahan, itu hukumnya haram, tidak boleh. Itu kan dua saudara kandung dalam satu ikatan pernikahan, dua masih hidup, haram. Jadi harus mati satu. Ya. Pertanyaannya, kalau misalnya Pak, saya menikahi dengan saudaranya meninggal, baru ternyata saya tidak sama saudaranya lagi, saya menikah dengan saudaranya, apakah bisa? Bisa, boleh. Oh ya bisa. Wali nikah. Oh ini kira bisa. Kita masuk wali nikah. Wali nikah itu ada dua. Ada disebut dengan wali nasab, ada disebut dengan wali hakim. Apa itu wali nasab? Wali yang mempunyai pertalian darah. Siapa mereka? Ini wali nasab harus wajib berurutan, tidak boleh melompat. Iya. Betul. Ya, itu. Yang pertama dan yang utama mempunyai hak sebagai wali dalam nikah dalam kategori wali nasab adalah ayah kandung.
siapapun tidak bisa melangkahi kalau masih ada ayah kandung. Oh, di papa masih ada, mau pakai di kakek, tidak boleh. Kalau selama ayah kandung masih ada, maka tidak boleh dilangkahi ayah kandung itu, haknya. Kecuali ayah kandung memberikan hak. Bisa kan? Saya pernah lihat begitu, dia Ya. tapi dikasih itu ke yang bukan saudara sama sekali. Ya, Bukan. haknya dia bukan sama-sama. Yang penting dia memberikan hak untuk menikahkan. Jangan dia tidak ikhlas. Jangan dia dilangkahi dia tidak apa-apa. Maka pernikahan tanpa wali disebutkan tadi, hukumnya batal. Kalau ayah kandung tidak ada siapa? Kakek. Kakek. Tapi kalian harus ingat ya, wali nasab itu hanya diambil dari jalur laki-laki semua. Tidak ada jalur perempuan. Misalnya kalau tidak ada ayah kandung, kakek dari ibu, tidak boleh kakek dari ibu. Kakek dari Ayah. ayah. Kalau tidak ada kakek, ayah tidak ada, saudara laki-laki sekandung. Baik dia yang adik atau kakak, selama dia sudah balik, tidak mumayyiz. Paham ya? Ya. Kalau tidak ada kakek, ayah, saudara, boleh saudara laki-laki seayah. Dan di negara kita undang-undang mengatur yang bisa menjadi wali hakim kalau ini tidak ada siapa? Kepala desa. Bukan, Kades. orang di KUA. Iya, kepala kantor urusan agama setempat, Ya, bukan kepala desa. Kapan kepala KUA bisa bertindak menjadi wali hakim? Pertama, wali nasab tidak ada semua. Oh iya, tidak ada wajar lihat. Yang kedua, wali yang dekat, yang akrab yang ini tidak memenuhi syarat, misalnya dia gila, idiot, kekurangan akal, belum balik, misalnya masih anak-anak. Kurang gizi. Maka wali hakim ambil alih. Paham? Ya. Wali akrab, wali yang dekat bepergian jauh dan tidak bisa tidak memberikan kuasa. Kewajiban suami istri. Yang kewajiban suami pertama memberi nafkah. Ingat, yang wajib memberi nafkah itu Orang suami. Orang tua. Maka harta suami merupakan harta istri. Ya. Tapi harta istri bukan harta suami. Itu harus jelas. Ya. kenapa begitu? Karena kepanjangan suami. Suami Semua takut. uang milik istri. Kewajiban suami menggauli istri secara ma'ruf, yang benar ya. Kewajiban istri pertama patuh dan taat. Selama ketaatan itu tidak melanggar perintah Allah. Yang kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri. Kemudian mengatur rumah tangga dengan baik. Ya. Kemudian memelihara mendidik anak. Ingat, orang tua yang mengajarkan Al-Fatihah buat anaknya pertama kali dan itu dia baca selama seumur hidup ketika dia sholat, maka sepanjang itu pahalanya mengalir kepada orang tuanya yang mengajarkannya. Kemudian yang terakhir ya, terakhir ini. Ada lagi? Kesimpulan ya, kesimpulan dari materi hari ini. Tentang yang tadi mahram-mahram itu yang jadi wali nikah. Kalau misalnya perempuan itu dari agama lain, baru dia menolak ke dia Ya, jadi mahram. Sama dari saudara kan, Ya, berarti DP wali itu jadi wali hakim. Iya, wali hakim. Menjadi wali hakim. Pertama, hikmah menikah. Pernikahan merupakan jalan keluar yang baik untuk memenuhi kebutuhan seksual ya. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak dan sebagainya. Pernikahan merupakan naluri kebapaan dan kehidupan. Pernikahan merupakan sikap rajin dan sungguh-sungguh ya, memenuhi kebutuhan terhadap keluarga. Dan yang terakhir, pernikahan akan bereratkan kekeluargaan. Ini kesimpulan kita pada hari ini. Sampai sini pertanyaan. Kalau tidak terpenuhi semua wali nasab, pindah ke wali hakim. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, nanti insya Allah untuk memperkuat pendalaman materi kita, nanti akan di-share link untuk lembar kerja serta dari KPD dan lewat grup, dan nanti juga akan ada evaluasi sejauh mana pemahaman kalian tentang materi diajarkan, dan akan dikirimkan juga lewat media yang telah disediakan untuk pembelajaran kita. Oke, untuk mengakhiri kegiatan ini silakan kita akan tutup dengan doa bersama dipimpin oleh silakan. Untuk mengakhiri pelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa begini.
Oke, terima kasih atas atensinya. Insya Allah pertemuan depan kita akan membahas tentang perceraian. Wih, langsung. Karena ini kita sudah menikah kan, sudah hak suami istri kan, Gua 1 minggu. sudah dipenuhi, sudah 2 minggu ini menikah. Maka yang ketiganya tentang perceraian. Bagaimana perceraian dalam Islam, hukumnya dan lain sebagainya. Dan insya Allah kita menarik lagi pembahasan kita. Dan saya sampaikan terima kasih atas atensinya. Kita tutup sama-sama dengan melafazkan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.